Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita tentang kitab Imamat yang adalah kitab ketiga dari Perjanjian Lama, kita telah mencapai pasal terakhir 27. Dengan mempelajari pasal 27 kita menutup episode tentang pelajaran kitab Imamat, dan jika ini pertama kalinya Anda menonton kami, Anda dapat menemukan episode yang sebelumnya di situs web kami semuakitabsuci.com, atau Anda dapat mencari program tentang Kitab Imamat di YouTube. Saya mendorong Anda untuk menonton episode-episode ini dan mempelajari Alkitab, dan jika Anda memiliki pertanyaan silakan hubungi kami dan dengan rahmat Tuhan kami akan mencoba menjawabnya. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Sebuah kehormatan. Semoga Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kita telah mencapai pasal 27 dan kita ingin mengetahui topik utama dari pasal ini. Topik utamanya adalah menebus apa yang menjadi milik Tuhan, yang berarti bahwa seorang bernazar kemudian dia memutuskan untuk menebusnya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia mengkompensasi apa yang dia dedikasikan kepada Tuhan dengan sejumlah uang. Jadi inilah syaratnya. Apa yang harus dilakukan? Apakah itu manusia, binatang, rumah, atau ladang? Pasal ini menyoroti syarat-syarat untuk menebus apa yang telah dipersembahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Saudara Yosef, saya akan baca beberapa ayat kemudian akan kembali untuk bertanya. Lanjutkan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah pada orang Israel dan katakan pada mereka, apabila seorang mengucapkan nazar khusus kepada Tuhan mengenai orang menurut penilaian yang berlaku untuk itu, maka tentang nilai bagi orang laki-laki dari yang berumur 20 tahun sampai yang berumur 60 tahun, nilai itu harus 50 shikal perak, ditimbang menurut shikal kudus. Tetapi jikalau itu seorang perempuan, maka nilai shikal itu harus 30 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 5 tahun sampai yang berumur 20 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 20 shikal, dan bagi perempuan 10 shikal. Jikalau itu mengenai seorang dari yang berumur 1 bulan sampai yang berumur 5 tahun, maka bagi laki-laki nilai itu harus 5 shikal perak, dan bagi perempuan haruslah 3 shikal perak. Jikalau itu mengenai seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, jikalau itu mengenai laki-laki, maka nilai itu haruslah 15 shikal, dan bagi perempuan haruslah 10 shikal. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin untuk membayar, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinazarkannya itu kepada imam, dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang bernazar itu. Imam harus menentukannya. Inilah akhir dari nazar pribadi, tetapi ada 2 hal yang penting di sini. Nilai akan berubah sesuai usia, besaran nilai berfluktuasi sesuai usia. Tetapi jika kita membahas uang penebusan, kita menemukan bahwa semua orang ditebus dengan penilaian yang sama. Jadi, apa perbedaan antara uang penebusan dan penilaian ini? Faktanya uang penebusan menangani jiwa manusia, mengingat mereka adalah jiwa. Jadi, apakah saya raja, ataukah pengemis, tua atau muda, apakah saya laki-laki atau perempuan, saya adalah jiwa manusia yang membutuhkan penebusan. Penebusan ini telah dicapai dengan harga yang benar-benar hebat dan tidak terbatas. Darah Kristus. Itulah sebabnya Benar. kita membaca bahwa orang kaya tidak boleh memberi lebih. Dan orang miskin tidak akan memberi lebih sedikit. Jumlah uangnya sangat sedikit sehingga setiap orang mampu membelinya. Ini adalah uang penebusan bagi ini mereka. untuk uang penebusan. Karena Tuhan ingin menebus orang-orang
dan ingin menebus Benar. mereka. Tapi di sini temanya adalah tentang persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi akankah anak kecil itu memberikan jumlah yang sama dengan yang diberikan oleh seorang pria dewasa muda yang berkuasa? Bagaimana dengan seorang laki tua? Akankah dia memberi dengan penuh semangat seperti yang bisa diberikan oleh orang dewasa muda? Akankah pria memberi dengan penuh semangat seperti yang dilakukan wanita? Makanya ada perbedaan. Ada perbedaan menurut usia. Di usia muda dia membayar sedikit. Tapi ketika seseorang tumbuh menjadi antara 20 dan 60, yang merupakan era keemasan, dalam kehidupan setiap orang dia membayar lebih. Itu sebabnya kami menghargai mereka yang memberikan tahun-tahun hidupnya pada Tuhan. Tentu saja jika saya datang kepada Tuhan pada waktu terakhir hidup saya meminta Dia untuk menyelamatkan saya, Dia akan melakukannya, tapi saya telah kehilangan tahun-tahun terbaik dalam hidup saya. Tahun-tahun di mana saya dapat melayani Tuhan dengan sangat kuat selama itu. Itu sebabnya mereka yang berusia 20-60 tahun membayar penilaian terbesar. Tapi seseorang yang sudah berakhir 60 biasanya memberi lebih sedikit. Adapun pria, begitu juga untuk wanita. Nilai mereka di dalam Kristus sama. Namun demikian, di dalam Tuhan, wanita tidak terlepas dari pria atau pria dari wanita. Namun dalam pelayanan dan memberi, pasti seorang pria dapat memberi lebih dari apa yang dilakukan seorang wanita. Sesuai dengan kata-kata dari Rasul Petrus. Dia adalah kapal yang lebih lemah. Itu sebabnya ada perbedaan. Tapi tentang uang tebusan atau penebusan, laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Saya dapat memberi judul bagian ini terkait dengan memberi dedikasi. Tentu saja. Ini berarti bahwa semua kelompok umur adalah didedikasikan untuk Tuhan. Jika saya mengambil pelajaran dari judul itu, saya dapat mengatakan bahwa keluarga Kristen, kelompok umur apapun harus mengabdikan diri kepada Tuhan. Benar. Jadi setiap anak harus didedikasikan untuk Tuhan. Ya. Setiap masa muda harus didedikasikan untuk Tuhan. Bahkan para penatua, mereka harus dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi apa artinya semua kelompok harus dipersembahkan kepada Tuhan? Misalnya menyenangkan ketika Yosua berkata, "Tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan." Jadi kita akan melayani Tuhan atau menyembah Tuhan. Ya. Ketika kita baca tentang orang percaya di Makedonia, kita menemukan Ya. bahwa mereka menyerahkan diri mereka terlebih dahulu kepada Tuhan. Tidakkah kita membaca di sini? Membuat nazar khusus kepada Tuhan menurut penilaian orang. Jadi ketika mereka memberi, mereka tidak memberi seperti yang akan kita lihat nanti, seekor binatang, atau rumah, atau ladang. Mereka memberikan diri mereka terlebih dahulu. Mereka memberanikan diri mereka terlebih dahulu. Sudah pasti akan mudah bagi dia menyerahkan dirinya untuk memberikan sesuatu yang lain. Benar. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang untuk memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Senang sekali bisa melayani Tuhan. Selagi aku masih punya tenaga untuk melakukan itu. Kita dapat mengingat rumah Filemon. Dia menyerahkan dirinya terlebih dahulu kepada Tuhan. Istrinya juga memberikan dirinya sendiri kepada Apia. Tuhan. Archippus menyerahkan dirinya Tepat. kepada Tuhan. Kelompok umur yang berbeda. Benar. Semua menyerahkan diri, Amin. melayani Tuhan. Benar. Baik, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Ayat 12 menyatakan kepada kita, dan imam harus menetapkan nilainya menurut baik dan buruknya dan demikianlah jadinya. Jadi mengapa hanya imam yang memiliki hak itu dan tidak ada orang lain yang memiliki hak istimewa seperti itu? Silakan. Seorang imam dibedakan dengan menguasai wawasan spiritual. Kita menunjukkan penilaian dari segala sesuatu yang disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya baik tentang manusia atau hewan. Kita juga dapat mengetahui tentang penilaian sapi atau keledai, namun penilaian ini membutuhkan seorang imam yang terlatih agar dapat melakukannya dengan benar. Sebenarnya saya punya semacam Menyalahkan. kesedihan, seakan kata menyalahkan seperti kata yang sangat sopan. Saya sangat sedih dengan penilaian yang pernah dilakukan oleh seseorang, dan itu adalah penilaian yang mengerikan dan menjengkelkan. Alkitab berkata nilai tinggi Yang ditaksir mereka bagiku. ditaksir mereka bagiku. Siapa yang menilai Kristus? Para imam besar. Ketika Yudas si pengkhianat pergi ke imam-imam kepala dan bertanya kepada mereka, saya akan menyerahkan Yesus. Tapi berapa nilainya menurut kamu? Jawaban mereka adalah 30 sikal perak. Saya berharap mereka tidak mengatakan sejumlah uang. Mengapa? Karena menurut Keluaran pasal 21, itu adalah nilai seorang budak yang ditanduk oleh seekor lembu. Jika budak itu mati, pemilik lembu itu memberi pemilik budak itu 30 sikal perak.
Seolah Kristus menurut penilaian bangsa bodoh itu hanyalah seorang budak yang ditanduk oleh seekor lembu. Lalu, ambil 30 shikal perak, dan hanya itu. Tanah mereka menjadi tempat pemakaman bagi orang asing. Dan dengan harga ini, mereka membeli ladang Sebuah tukang lapangan. periuk. Potongan-potongan yang tidak bernilai harus dibuang. Ke ladang yang tidak bernilai, tanah mereka menjadi tidak berharga dan mereka menjadi tidak berharga. Karena mereka menganggap Kristus sebagai budak belaka. Benar. Jika kita ingin menangani penerapan praktis, Ya, 8 ayat pertama berbicara tentang pengabdian orang kepada Tuhan menurut kelompok umur yang berbeda. Dalam ayat 9, 10, ya, dan 11 sampai ayat 13, pengabdian binatang kepada Tuhan. tepat. Jadi apa gagasan praktisnya? Apa yang dilambangkan binatang bagi orang Israel dan bagaimana ia mempersembahkan mereka pada Tuhan? Oke. Jika saya ingin menyebutkan sesuatu tentang kuartet yang disebutkan sebelumnya, jika saya ingin menyoroti dedikasi diri, kita telah melihat ini di Filipi. Mereka yang berasal dari Makedonia memberi diri mereka Baik. terlebih dahulu kepada Tuhan. Apakah ada orang yang mempersembahkan hewan? Sebenarnya iya, seperti ketika Kristus ada di bumi. Dia perlu menunggangi seekor keledai. Bukan karena dia tidak ingin berjalan, tetapi Untuk untuk memenuhi menggenapi nubuatan. nubuat dalam Zakaria pasal 9. 9. Apa yang terjadi adalah bahwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya. Lepaskan keduanya, dan jika ada yang bertanya, apa yang kamu lakukan?" Tentu saja itu adalah sebuah kampung di mana mereka adalah orang asing. Mereka melepaskan keledai dan anaknya. Apa yang mereka lakukan? Tuhan membutuhkannya. Itulah yang terjadi. Mereka melepaskan keledai dan anaknya itu dan membawanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika Anda melanjutkan membaca dedikasi rumah, apakah ada orang yang mendedikasikan rumahnya? Kita dapat temukan banyak orang yang melakukan itu. Sebelumnya Anda merujuk ke Filemon, yang berdedikasi secara pribadi, tapi dia juga mendedikasikan tempat Ya. itu seperti gereja di rumahnya rumahnya. sendiri. Aquila dan Priska berulang kali dikatakan bahwa ada gereja di rumah mereka. Nimfa dan gereja di rumahnya. Hari ini kita bisa membayangkan bagaimana jadinya ketika seseorang pulang ke rumah setelah berjalan di jalan. Tentu saja jalan-jalan di masa lalu tidak diaspal, jadi berjalan di jalanan dan lumpur lalu masuki rumah. Betapa merepotkannya. Tapi mereka merasa rumah mereka tidak ada masalah sama sekali. Sebenarnya mereka menganggapnya sebagai hak istimewa bahwa gereja Tuhan dan Kristus hadir di tengah-tengah di rumah mereka. Kemudian memberikan satu tanah. Apakah seseorang memberikan sebuah tanah? Barnabas memiliki ladang yang dia jual dan membawa uangnya dan meletakkannya di kaki para rasul. Bukankah ada orang miskin di gereja? Kemudian, biarkan mereka memilikinya. Dia percaya bahwa Tuhan akan datang dan dia tidak membutuhkan bidang itu. Sungguh dedikasi 4 kali lipat. Seseorang mendedikasikan dirinya, yang lain mempersembahkan seekor binatang. Yang ketiga mendedikasikan sebuah rumah, dan yang keempat mendedikasikan sebuah ladang. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang kita telah berikan? Tuhan memberi kita satu-satunya anak yang diperanakan. Tidakkah kita akan berkorban? Urutan yang digunakan Roh Kudus di sini adalah penting. Dia memulai Ya. dengan menyebutkan dedikasi orang. Ya. Maka jika seorang memberikan dirinya terlebih dahulu, maka akan mudah baginya untuk memberikan hewannya, memberikan rumahnya, benar. memberikan ladangnya. Namun kita suka membalikan urutan itu. Jadi ketika kita berbicara tentang persembahan, kita mulai dengan memberi uang. Tetapi apa yang harus diberikan terlebih dahulu bukanlah uangnya. Benar. Namun, Benar. siapa yang menyerahkan dirinya terlebih dahulu kepada Tuhan, maka semua ikatan lainnya akan sangat mudah mereka lepaskan. Memberikan uang mereka atau harta benda mereka kepada Tuhan. Benar. Dia tidak akan menghitung apapun miliknya. Kita hanya pelayan. Tepat. Apakah dari rumah kita, anak-anak, atau uang, semua milik kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Benar. Saya ingat kisah seorang pengusaha percaya Ya. yang membuat kesepakatan dengan Tuhan, meminta dia untuk memberkati dia, dan sebagai imbalannya, dia akan memberi banyak kepada Tuhan. Jadi dia mempersembahkan 20% pada Tuhan. Tuhan terus memberkati dia, sehingga pada suatu titik dia mulai memberikan 90%. Dia hanya hidup dengan 1/10 dari pendapatannya. Dia memberikan segalanya bagi Tuhan. Ya. Semakin banyak Tuhan memberi kita, semakin dia mengharapkan kita untuk memberi. Benar. Saudara Yosef, ada sebuah cerita yang disebut dalam kitab Hakim-Hakim tentang seseorang bernama Yefta. Seseorang yang sangat kita kenal. Dia bernazar pada Tuhan dengan mengatakan bahwa jika dia memenangkan perang dan kembali dengan selamat, dia akan mempersembahkan kepada Tuhan siapapun yang datang lebih dahulu dari rumahnya. Yang pertama keluar adalah putrinya. Ada pendapat berbeda tentang apakah dia menawarkan putrinya atau tidak, tapi saya ingin mengomentari nazar yang dibuat pada kejadian itu. Seberapa jauh seorang harus berkomitmen pada nazarnya dan seberapa jauh seorang harus menyadari apa yang keluar dari bibirnya? Silakan. Faktanya kita yang mengetahui sifat-sifat Yefta tidak akan kaget. Mereka
bisa kesal tapi tidak kaget dengan perilakunya. Mereka bisa marah karena Yefta mempersembahkan putrinya sebagai korban yang benar-benar mengerikan. Namun mereka tidak bisa tercengang karena Yefta demi kehormatannya membunuh 42.000 dalam pasal berikutnya. Jadi ketika Anda membaca Hakim-Hakim 12, Anda menemukan bahwa Yefta membunuh 42.000 orang dari Efraim hanya karena mereka mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan dia. Sebenarnya dia memiliki karakter yang keras. Padahal dia adalah salah satu pahlawan iman. Namun itu adalah sesuatu yang benar-benar menyedihkan. Saya pikir dia terburu-buru dalam membuat nazar itu. Itu adalah poin pertama tentang kejadian itu. Ada ayat seperti yang terdapat di Pengkhotbah pasal yang ke-5. Lebih baik engkau tidak bernazar dari bernazar tetapi tidak menepatinya. Jika Anda bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Jangan terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah tidak ada kesalahan dari kutipan di hadapan Allah. Jadi jika Anda mengucapkan sepatah kata, maka Anda bertanggung jawab. Jangan gegabah. Yefta gegabah. Sepertinya dia mengharapkan hal pertama yang keluar dari rumahnya adalah binatang sehingga dia bisa mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Atau orang yang tidak penting baginya, namun orang yang datang lebih dulu adalah orang yang paling berarti baginya. Jadi dia merobek pakaiannya, memberitahu putrinya bahwa dia mengakibatkan masalah. Namun saya katakan menurut pasal ini, tidak bisakah dia menebus putrinya dengan menawarkan penebusan atas namanya seperti yang kita pelajari? Dia bisa melakukan itu, tapi karena dia bukan tipe orang yang akan mengubah kata-katanya. Aku berkata, oke, kamu berkata dan kamu salah. Akui kesalahanmu dan tawarkan penebusan atas nama putrimu tanpa menawarkannya. Saya percaya dia menawarkan putrinya ketika putri-putri Israel pergi dari tahun ke tahun untuk meratapi putri Yefta orang Gilead itu. Saya percaya bahwa mereka tidak akan meratapi tahun demi tahun jika dia tidak ditawari. Saya harus menunjukkan di sini bahwa Tuhan tidak meminta Yefta untuk mempersembahkan putrinya. Dia tidak mencari pengorbanan manusia. Dia tidak pernah melakukannya. Namun Alkitab hanya menceritakan yang dibuat Yefta. Dia tidak menerima perintah itu dari Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat apa yang dilakukan Yefta. Untuk memperingatkan kita agar tidak terburu-buru dalam membuat nazar. Benar, ya. Saya ingin bertanya, apakah kita berkomitmen saat ini untuk jenis nazar apapun? Apakah ada ajaran tentang nazar? Terkadang Anda bertemu seseorang yang mengatakan bahwa dia akan membayar sejumlah uang di gereja jika dia berhasil dalam ujian atau bahkan ia akan menawarkan makanan kepada anak yatim. Kita mendengar komentar seperti itu di banyak gereja. Kita bahkan menemukan di beberapa gereja kotak set untuk mengumpulkan uang nazar atau tempat untuk nazar. Jadi apakah ada ajaran Alkitab tentang nazar dalam Perjanjian Baru? Di Perjanjian Baru tentu saja tidak ada nazar. Tapi kita membaca contoh Aquila yang rambutnya dipotong di Kenkrea bukan untuk memenuhi nazarnya, tapi untuk membatalkan dia. Jadi tidak ada nazar di Perjanjian Baru. Kita juga membaca nazar ketika kita membaca 4 orang yang berada di bawah nazar. Adalah kesalahan Paulus bahwa dia memutuskan untuk membayar pengeluaran mereka. Mengapa tidak ada nazar dalam Perjanjian Baru meskipun ada di dalam Perjanjian Lama? Karena nazar pemberian bersyarat. Saya memberitahu Tuhan, jika Anda memberi saya akan memberi Anda kembali. Tapi faktanya tetap bahwa Tuhan memberi saya anaknya tanpa saya minta. Seperti yang kita katakan sebelumnya, orang yang memberikan dirinya lebih dulu tidak akan merasa sulit untuk memberikan hewan. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Saya seharusnya bersyukur. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, jika Tuhan meningkatkan penghasilan saya juga dapat meningkatkan pemberian saya. Tapi itu bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai nazar. Jika Anda memberi kepada saya akan mengembalikannya kepada Anda. Tapi Tuhan memberi saya dirinya sendiri tanpa saya meminta kepadanya. Jadi saya percaya nazar tidak cocok dengan semangat Perjanjian Baru. Baik, terima kasih. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Ayat 3 mengatakan nilai itu harus 50 sikel perak ditimbang menurut sikel kudus. Apa itu sikel kudus? Jadi apakah sikal kudus itu? Sikal kudus diulang berkali-kali dalam pasal ini. Sikal adalah satuan ukuran tertentu.
Jadi kita tahu bahwa pengukuran metrik yang dinyatakan dalam kilometer atau meter disimpan di Paris. Di sana mereka menyimpan contoh meteran standar. Jika seseorang menyajikan apapun yang Iya. mengklaim bahwa itu 1 meter, kita bisa menyuruhnya pergi ke Paris untuk memeriksanya. Ini adalah standar. Tepat, itu standar. Tentang 1 meter atau kilogram, mereka disimpan di satu tempat di Paris sebagai referensi yang digunakan untuk dapat memastikan bahwa hal-hal yang sesuai dengan spesifikasi. Jadi tak ada yang bisa membawa barang yang lebih kecil yang mengklaim itu 1 meter atau lebih besar. Gagasan yang sama berlaku di sini pada sikal. Sikal kudus mungkin disimpan di kemah pertemuan, kemudian dipindahkan ke kuil. Jadi ini adalah satuan ukuran standar yang tidak boleh Anda nilai lebih atau kurang dari 1 sikal dari standar. Itu sebabnya kitab Amsal memperingatkan kita terhadap timbangan yang salah atau memiliki ukuran yang berbeda. 1 untuk dijual dan 1 untuk dibeli. Jadi kalau Anda menjual yang kecil, sementara kalau membeli, pakai yang besar. Ini disebut keseimbangan palsu yang dihukum oleh Tuhan. Benar. Dia membutuhkan kejujuran. Tentunya. Jadi, seperti apa sikal kudus itu Ya, bagi kita hari ini? Bagaimana saya harus menghargai hal-hal yang terjadi saat ini? Anda mengatakan yang dikatakan Alkitab, tapi saya menjawab, budayanya berbeda. Beberapa pakaian tidak diperbolehkan menurut Alkitab, namun budaya mengizinkannya. Kita perlu memiliki referensi satu hal yang sama yang kami anggap sebagai standar. Apakah itu pendapat orang, budaya, filosofi, atau Alkitab? Alkitab, Alkitab, Alkitab. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan kutipan itu, maka ia tidak terbit fajar untuk pengajaran dan kesaksian. Itu sebabnya ada sikal kudus, bukannya Anda datang dengan prinsip Anda sendiri dan saya datang dengan prinsip saya sendiri, tetapi prinsip-prinsip duniawi tidak bekerja. Jadi dari mana saya bisa menggambar prinsip saya? Dari kitab ini. Saya ingin menambahkan bahwa kitab ini bukan kitab tradisional yang sudah ada sejak 3.000 tahun yang lalu. Atau 3.500 tahun seperti yang diklaim beberapa orang. Itu adalah firman Allah yang hidup dan sejati yang tetap ada untuk selama-lamanya. Langit dan bumi akan berlalu. Tapi perkataanku tidak akan berlalu. Baik, saya butuh penjelasan untuk beberapa ayat yang akan saya baca sekarang. Ayat 26 mengatakan, akan tetapi anak sulung yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan dari antara hewan tidak boleh dikuduskan oleh siapapun. Baik seekor lembu maupun seekor kambing, itu milik Tuhan. Tetapi jikalau itu dari antara hewan yang haram, maka harus orang yang menebusnya menurut nilainya dengan menambah 1/5. Jika tidak ditebus, harus dijual menurut nilainya. Akan tetapi segala yang sudah ada oleh seseorang bagi Tuhan, dari segala miliknya baik manusia atau hewan, maupun ladang milik tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus. Karena segala hal yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang wajib yang harus ditumpas di antara manusia tidak boleh ditebus. Pastilah ia dihukum mati. Jadi apa masalah yang didedikasikan Ya. untuk Tuhan dan dikhususkan Ya. untuk kehancuran? Apa yang didedikasikan adalah sesuatu yang saya dedikasikan kepada Tuhan dan berikan kepadanya. Tapi yang dikhususkan untuk kehancuran adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan untuk kita bunuh. Baik, Oleh karenanya saya tidak dapat menebusnya dengan hal lain. Tuhan telah menetapkan kehancurannya. Jadi bagaimana saya bisa bertindak melawan itu? Bagaimana pengadilan yang lebih rendah dapat membatalkan keputusan yang dikeluarkan dari pengadilan tertinggi? Tidak akan bisa. misalnya Saul menyelamatkan domba-domba terbaik yang harus dimusnahkannya. Tepat, peristiwa yang terjadi dalam 1 Samuel 15 adalah contoh nyata dari hal ini. Saul menyelamatkan domba-domba terbaik yang harusnya dia musnahkan. Ketika Samuel mengunjungi Saul, kemudian berbohong mengatakan, saya telah melakukan perintah Tuhan. Kemudian salah satu domba mengembik. Dia keberatan. Dan Samuel berkata, kalau begitu apa bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Saulus berkata, oh orang-orang itu menyelamatkan domba-domba terbaik. Ditambah lagi saya berpikir untuk berkorban dari mereka pada Tuhan. Bukankah itu bagus? Dan Samuel menjawab, sesungguhnya mendengarkan lebih baik dari korban sembelihan, memperhatikan lebih baik dari lemak domba-domba jantan. Jadi siapakah kamu Saulus untuk mengubah perkataan yang diberikan Tuhan? Sayangnya seringkali kita bertemu orang yang tidak menghargai firman Tuhan. Jadi mereka memelintirnya dan merubahnya yang sebenarnya merupakan hal Kemudian yang kita ditolak. paham bahwa ada hal-hal yang didedikasikan melalui nazar. Ya. Dan ini dapat dikompensasikan Ya. melalui uang. Dengan sejumlah uang Dengan penilaian yang sikal diukur kudus. dengan sikal kudus. Tapi ada yang dikhususkan untuk kehancuran dan tidak dapat ditebus. Tidak. Anda tidak dapat menebusnya. Tepat. Ini ditakdirkan untuk kehancuran. Saul harus membunuh semua rampasan yang diambilnya dari orang Amalek tanpa Dan Anda tahu terkecuali. siapa yang dikhususkan
Untuk hal kehancuran saat ini, di akhir 2 Korintus, jika seseorang tidak memiliki kasih kepada Tuhan, biarlah ia menjadi terkutuk. Berarti dikhususkan untuk kehancuran. Ya, Jadi siapapun yang tidak siapapun- memiliki kasih kepada Tuhan Yesus. Ini tidak berarti bahwa kita akan membunuhnya. Tidak. Kita tidak Panggilan lakukan hal itu seperti mungkin bisa itu. dipahami dengan cara itu, tapi itu berarti bahwa Anda tidak dapat memiliki hubungan dengan siapapun yang tidak menerima ketuhanan Dia akan Kristus. kehilangan berkat. Dia akan kehilangan berkat, Benar, seolah dia meyakinkan dirinya dirampas berkat. benar. Ayat 30 mengatakan demikian juga segala persembahan. Persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Persembahan kudus bagi Tuhan. Tetapi jikalau seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhannya itu, maka ia harus menambah 1/5. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, dari segala yang lewat dari tongkat gembala waktu dihitung setiap ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan buruk, dan jangan ditukar. Jikalau orang menukarnya juga, maka baik hewan itu maupun tukarnya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Jadi, masalah persepuluhan tanah dan buah dari pohon. Mohon komentar Anda tentang ini. Oke, pada awalnya saya ingin menunjukkan bahwa orang Yahudi dulu tidak hanya mempersembahkan 1/10, tetapi lebih dari 1/10. Baik, Persepuluhan yang dikenal adalah yang dipersembahkan kepada orang Lewi karena mereka tidak memiliki tanah untuk diolah. Jadi orang-orang itu memberi persepuluhan dan mempersembahkan kepada orang Lewi. Orang-orang Lewi juga akan memberikan persepuluhan dan memberikannya kepada imam. kita memahaminya dari ayat 18. Ayat 18. Baik, Tetapi jika kita membaca ulangan pasal 14, kita akan menemukan 2 macam lagi persepuluhan. ya, Ayat 22 mengatakan haruslah engkau benar-benar indah 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat-tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana harus dibutuhkan kamu bersama orang Lewi, anak yatim dan janda. baik, itu persepuluhan kedua. Adapun persepuluhan Ya. ketiga ditemukan pada ayat 28, pada akhir tahun ketiga engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari tanahmu dalam tahun itu, dan hasil di dalam kotamu, maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di tempatmu. Kita menyalahkan orang Yahudi ketika kita mengatakan bahwa dia hanya menawarkan perpuluhan sebagai Hal itu muncul di sini bahwa ada 3 jenis ada 3 jenis persepuluhan. perpuluhan. Tuhan berfirman, bawalah persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan agar ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Seorang Bahkan, Kristen harusnya tidak menghitung pemberiannya saat ini dengan menggunakan presentasi tertentu. Apalagi jika berurusan dengan Tuhan. Milikmu begini dan milikku begitu. Seolah-olah aku berkata kepada Tuhan, milikmu misalnya 90%. 10% lainnya adalah ya, milikku dan jadi kamu Anda tidak tak ada berhak untuk hubungannya itu. dengan itu. Semua yang kita miliki harusnya Benar. diserahkan kepada Tuhan. Karena kita dibeli dengan harga, semua yang kita punya adalah milik Tuhan. Hidup, hati, uang, rumah, anak maupun kesehatan kita, semuanya digunakan untuk Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih Saudara Yosef, kita sampai di akhir episode dan juga akhir dari kitab ini. Perjalanan yang menyenangkan dengan kitab Imamat. Kami sangat menikmati mempelajari firman Tuhan. Semoga Tuhan Amin. memberkatimu. Amin. Pemirsa yang terkasih, motif pemberian kita adalah karya Kristus di kayu salib. Tuhan telah memberi kita anaknya di kayu salib. Kristus memberikan dirinya kepada kita. Kristus mencintai gereja dan menyerahkan dirinya untuk kita. Ketika kita melihat salib, keinginan mendalam akan dedikasi sejati kepada Kristus muncul dari hati kita. Memberikan mata air di kayu salib. Biarkan aku tetap dekat dengan salib, oh Tuhan. Pemirsa yang kami kasihi, kita akan bertemu kembali di episode yang selanjutnya. Semoga Tuhan menyertaimu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.